di bawah langit membentang, di tengah terik mentari bersinar. Semua bergerak untuk maju bersama, datang untuk memberikan manfaat, dan pulang untuk memberikan kesan baik. Kehangatan tangan menerima kami untuk tinggal sejenak di sini. Senyum dan harapan terpancar dari raut wajah yang ramah. Cariu menyambut kami dengan ramah, memberikan kehangatan tangan terbuka. Kuliah kerja nyata. Nyatanya menyatukan tekad kami untuk bergerak merangkul desa Cariu. Setidaknya, kedatangan kami memberikan warna yang baru bagi Cariu. Kelompok 63 KKN UIN Jakarta terpikat dengan nama Candrakara, yang berarti menyinari seperti matahari. Itu menjadi cerminan kami untuk kuliah kerja nyata yang kami lakukan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk Cariu. Candrakara sendiri memiliki slogan, mengabdi dengan hati, berkarya untuk negeri, yang mencerminkan kita datang dengan hati dan tulus untuk mengabdi. Nama gue Muhammad Rizky, gue dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di KKN ini gue ngejabat sebagai ketua KKN. Di Desa Cariu ini memiliki satu isu yang sangat fatal, yaitu tentang pengelolaan sampah. Sehingga gue dan teman-teman gue memiliki satu program kerja untuk mensosialisasikan terkait pemilahan sampah yang dimana bisa dijadikan sebagai uang. Anak-anak kecil seolah magnet untuk kami, dengan antusias menyambut kedatangan kami. Seolah seorang misionaris datang memberikan kabar baik untuk masyarakat. Memang, selalu ada batu yang menjenggal perjalanannya. Namun, kami merasa sangat diterima dengan sangat baik. Kami, Candrakara, memiliki program penanaman pohon untuk terus menjaga alam Cariu lebih asri. Kami juga mengajak anak-anak agar semakin giat belajar dan mengaji. Serta ketika ada waktu kosong, kami mengajak anak-anak untuk menonton film bersama di free time mereka. Kami sangat senang melihat anak-anak antusias menonton film motivasi, belajar di kelas, hingga membaca buku di pojok baca yang kami bangun. Halo, nama gue Nabila Putri, gue dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Gue Bilkis Afifatus, gue dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pendidikan dan Keguruan. Gue di sini jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Jadi di TPQ itu kerjaannya kita membimbing sih, lebih ke membimbing gimana anak-anak itu ngaji, dimulai dari pembacaan Iqra, terus juga juz amma. Kita sebagai guru itu melatih kesabaran. Terus juga manfaat TPQ ini buat anak-anak tuh salah satunya yaitu anak-anak itu bisa paham dan mampu buat mahamin Al-Quran, mampu menulis juga. Candrakara juga mengajak anak-anak untuk menonton film yang memiliki nilai moral, sehingga harapannya amanat yang terkandung dapat mereka ambil bersama. Selain itu, menjadi bekal dan pesan bagi anak-anak di kemudian hari. Program kerja Movie Time ini ingin memberikan salah satu film kepada anak-anak tingkat sekolah dasar, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Judul filmnya itu 5 Elang, yang dimana gue pengen mereka tuh memahami akan arti sebuah persahabatan dan juga kebersamaan, yang dimana itu semua ada di dalam film 5 Elang. Kami pun bekerja sama dengan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Miftahus Saadah
ketika melakukan program dengan anak-anak. Sholat duha bersama salah satunya. Anak-anak tampak lebih antusias dan semangat setelah kehadiran kami. Bahkan, hampir seluruh anak-anak ikut sholat duha bersama. Halo guys, kenalin nama gue Sekar Ayu Nurul Hidayati, biasa dipanggil Sekar. Halo, nama saya Leni Amalia. Saya biasa dipanggil Leni. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya berasal dari Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Gue ditugasin untuk ngejalanin satu proker, yaitu prokernya namanya monitoring sholat duha. Jadi program monitoring sholat duha ini dilaksanakan setiap pagi di lingkungan sekolah, tepatnya di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi proker ini tuh sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan antusias dan rasa semangat dari para siswa dan siswi untuk rutin melaksanakan sholat duha di pagi hari. Dengan monitoring sholat duha itu, kita bisa bantu mereka untuk menjadi terbiasa dengan melakukan sholat duha yang nantinya bisa menjadi kebiasaan baik bagi mereka. Perkenalkan, nama saya Ibu Neng Elis. Dan perkenalkan, nama saya Ibu Heli Rosidah. Alhamdulillah banyak perbedaan dari siswa-siswa kami menyambut para mahasiswa ini sangat antusias sekali. Ya, betul, semangat sekali bersama kakak-kakak. Mungkin karena ada hal yang baru dan kakak-kakaknya juga seru-seru, pengalaman yang berkesan bagi mereka karena kedatangan kakak-kakak mahasiswa yang KKN di sini. Terus untuk sekolah, alhamdulillah sekali selama 2 pekan ini waktunya sangat singkat sekali. Di 2 pekan ini kakak-kakak juga membantu kami, ibu bapak gurunya, untuk membimbing putra-putri dalam melaksanakan ibadah sholat duha sebelum kegiatan KBM. Selain itu juga ada kegiatan nonton bersama, membedah film motivasi untuk anak-anak. Itu juga sangat membantu mengedukasi bahwa film itu bukan hanya untuk hiburan, ternyata ada amanat yang bisa diambil, yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, di Madrasah Diniyah juga sangat antusias sekali anak-anak mengajinya. Dari tadinya yang datangnya 10 orang, alhamdulillah berkat ada kakak-kakak mahasiswa itu jadi banyak, lebih dari 30 orang. Resah warga Cariu kian menjadi keresahan kami juga, yang tinggal selama kurang lebih 1 bulan. Yaitu dengan adanya asap yang mau tidak mau harus diolah oleh paru-paru. Resah ini sedari awal sudah kami targetkan untuk mencoba memberikan sedikit pengetahuan kami tentang pengelolaan sampah kepada warga Cariu. Kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor untuk memberikan penyuluhan kepada warga tentang sampah dengan sebutan Eco Change. Permasalahan di Desa Cariu itu adalah sampah. Eco Change adalah sebuah program kerja yang berfokus pada pengelolaan sampah. Biopori itu adalah salah satu bagian dari Eco Change. Halo guys, kenalin gue Syifa. Gue anak sastra Inggris UIN Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini gue sebagai anggota divisi acara KKN 63 Chandrakara. Kenalin, nama gue Sela. Gue dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusannya Pendidikan Biologi. Dan gue di sini di Chandrakara termasuk ke dalam anggota divisi Humas. Halo, perkenalkan, nama gue Farhah Syahidatul Mala, bisa dipanggil Farhah. Gue berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Kimia. Di sini gue sebagai anggota divisi PDD. Mereka tuh sulit menangani sisa-sisa sampah yang digunakan setiap hari. Melalui program kerja ini, kami memberikan edukasi kepada warga desa akan pentingnya memilah sampah, baik itu sampah organik maupun anorganik. Program ini berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dari permasalahan tersebut, awalnya sih dapat saran dari dosen DPL kita
buat bikin bank sampah. Kita survei, terus tanya ke pengepul, dan ternyata tuh di Desa Cari itu pernah ada bank sampah, tapi motivasi dari warga itu sulit karena mungkin dari latar belakang ekonomi mereka juga yang susah, karena bank sampah itu kan namanya bank yang menabung, sedangkan mereka itu perlu uangnya itu dipakai untuk sehari-hari, jadi bukan untuk tabungan. Biopori itu adalah salah satu bagian dari EcoChange, artinya adalah sebuah lubang resapan air dan manfaatnya adalah mencegah banjir. Kita demo bikin pupuk cair dan pupuk padat kepada warga gitu. Kita bikin workshop gitu kepada warga. Nah, harapannya sih biar warga tuh bisa ngelola sampah dengan baik ya. Inilah upaya kami untuk membantu warga dalam mengelola sampah yang tidak serta-merta harus dibakar, namun dapat diolah menjadi lebih baik. Kami juga melakukan perbaikan alam dengan menanam bibit tanaman agar membantu udara Cariu menjadi lebih baik. Halo, nama gue Muhammad Fajiran Supriyatna. Gue dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara. Di sini gue di KKN sebagai wakil ketua. Gue dipercayai untuk megang proker penanaman pohon yang bertujuan agar penghijauan di desa ini akan lebih membaik lagi dari sebelumnya. Percuma saja rasanya hijau, namun tidak berkembang dan tidak dilanjutkan. Perlu adanya orang yang dapat melanjutkan dan mengembangkan apa yang kami buat di sini. Sehingga kami membuat beberapa program untuk mengajak anak-anak membaca, meski jendela dunia kini tidak lagi buku. Namun, dasarnya adalah tetap dari buku. Gerakan literasi atau GELIS, ini program yang mengajak anak-anak untuk membaca. Oleh karenanya, kami membuat pojok baca, semacam perpustakaan mini menjadi wadah untuk membaca. Halo semua, saya Iksan Nur Cahya dari Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Ilmu Perpustakaan, KKN 63 Candrakara. Saya melihat di sekitaran Cariu ini, perpustakaan itu cukup jauh. Maka kami dari KKN 63 mengadakan proker pojok membaca, di mana pojok membaca ini merupakan tempat dari berbagai jenis buku serta menjadi fasilitas untuk mendekatkan buku-buku tersebut kepada masyarakat sekitar. Halo, gue Delia Syahrul Maharani dari Fakultas Adab dan Humaniora jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Gue di Candrakara ini sebagai koordinator dari divisi acara. GELIS itu gerakan literasi di mana tujuannya kita itu membiasakan anak-anak sini untuk membaca buku supaya minat mereka terhadap membaca buku tuh naik. Memang, belajar tidak hanya melalui buku, gawai salah satunya. Masalahnya, hal itu kadang berdampak negatif bagi anak. Oleh karenanya kami memberikan sedikit edukasi tentang hal tersebut. Oke, halo semua. Gue Muhammad Satria Pamungkas. Gue dari Dako dan Ilmu Komunikasi, jurusan gue jurnalistik. Kebetulan gue di sini sebagai dokumentasi anggota dari PDD, Hidden Impact of Game Online. Higo ini target pasarnya adalah anak-anak gitu yang biasanya kecanduan terhadap game online. Tapi sebenarnya yang ingin gue sampaikan adalah kepada orang tuanya begitu. Karena orang tuanya yang akan bisa membatasi anak-anak terhadap game online. Jadi di Higo itu gue benar-benar ngejelasin ada industri game online yang sudah maju, tapi juga efek negatifnya yang kecanduan dan lain-lain yang bikin tantrum gitu. Tidak hanya anak-anak, kami juga menargetkan program kerja untuk masyarakatnya, salah satunya melalui Socialization Use of Voting Rights atau SUVORI, yakni sebuah inisiatif untuk mempererat persatuan desa melalui politik yang luas. Kami mendengar keluh kesah warga bahwa kurangnya partisipasi dalam pemilu dan perpecahan politik menjadi masalah di desa ini. Oleh karena itu, kami KKN 63 Candrakara mengadakan SUVORI, Socialization Use of Voting Right, mengajak warga untuk menggunakan hak pilih dan lebih aktif dalam berpolitik. Keresahan lainnya juga terkait kriminalitas yang tinggi. Makanya kami bekerja sama dengan Babinsa dan juga Polsek Cariu untuk mengedukasi warga guna mengurangi tingkat kriminalitas di Cariu. Halo semuanya, perkenalin nama gue Nanda. Gue dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Gue juga dari program studi Hukum Keluarga. Dan di Candrakara ini gue sebagai Sekretaris 2 Sosialisasi Pemberantasan Kriminalitas. Kenapa? Soalnya dari banyaknya
tingkat kriminalitas di Cariu ini, kita mengadakan proker untuk memberantas kriminalitas dengan mengundang beberapa narasumber dari Polsek dan juga Babinsa. Kebersamaan kami kian semakin erat, karena seringnya kami saling rangkul dan membantu. Entah itu untuk pembangunan pojok baca, kemudian kerja bakti bersama, hingga persiapan acara Agustusan di Cariu. Kami juga melakukan senam bersama setiap minggu sore di Kampung Tegal Racak, yang membuat kerekatan kami kian melekat. Belum lagi momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebelum tanggal 17 Agustus, kami sudah kerja bakti dan ikut membantu masyarakat untuk mempersiapkan perlombaan. Hingga tepat pada tanggal 17 Agustus, kami turut meramaikan momen Dirgahayu ini. Beberapa wajah baru mungkin terlihat asing. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat dan antusias kami untuk mengikuti dan memeriahkan perlombaan di Cariu. Momen Dirgahayu kali ini terasa sangat berbeda bagi kami. Kami merasakan adanya kehangatan tangan dan rangkulan warga desa Cariu. Dalam memeriahkan kemerdekaan, kami menemukan beberapa perlombaan yang unik dan lucu. Semua masyarakat sangat antusias mengikuti perlombaan ini. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Rasanya kami rindu dan ingin memeriahkan kembali Dirgahayu Indonesia di sana. Pada momen Hari Kemerdekaan Indonesia, kami juga memanfaatkan untuk mengajak OSIS SMKN 1 Cariu dalam pelaksanaan lomba di Cariu. Kami juga memberikan edukasi bagaimana cara berorganisasi dan membuat struktur acara yang baik, agar mereka dapat mendapatkan pengalaman yang baru dan berharga. Untungnya, mereka semua menyambut kami dengan hangat. Halo, nama gue Gali. Gue dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan gue Ekonomi Bangunan. Gue di sini jadi divisi Humas. Dari kemarin, gue juga bertanggung jawab menjadi panitia 17-an di SMKN 1 Cariu. Kita sama-sama berkolaborasi merayakan Hari Kemerdekaan RI Indonesia. Lomba-lomba yang kami adakan tidak hanya sejauh keseruan dan meriahnya Hari Kemerdekaan Indonesia semata. Namun, kami mengajak warga untuk berlomba tentang rumah ramah lingkungan atau RRL, agar warga lebih dapat memperhatikan lingkungan sekitar rumahnya. RRL, di mana RRL itu singkatan dari Rumah Ramah Lingkungan. Proker ini itu kita kemas sebagai bentuk lomba dari 17, di mana lomba ini tuh mengajak warga untuk membuat lingkungannya itu ramah lingkungan. Gue Vela Aulia Sukmaja, gue dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan gue Pendidikan Matematika. Gue di KKN Candrakara ini sebagai anggota divisi acara. Kriteria penilaiannya itu dari kebersihan lingkungan di rumahnya itu bagaimana, pengelolaan sampah di rumahnya itu gimana, penggunaan sampah di rumahnya itu sebenarnya dia baik atau enggak sih, kayak gitu kriterianya. Nah, ada poin pentingnya itu dari sosialisasi eco change, pembuatan kompos. Jadi itu sebagai poin plus dari penilaian kita. Jejak dan tanda alur cerita coba kami rangkai dan memberikan bekas baik. Segala sesuatu tentunya harus tetap berjalan sesuai semestinya. Kami berharap selepas kami beranjak dari sana, jejak tak akan luput dan terus terlihat jelas. Semoga kian berkembang. Tidak lama memang, waktu kami hanya 1 bulan saja. Semoga
Apa yang kami lakukan di sana dapat menjadi hal yang mereka ingat dan kenang. Betapa bahagianya kami jika program yang telah kami berikan berdampak bagi masyarakat. Umiati lebih lengkapnya sebagai dosen pembimbing lapangan kelompok 63 Candakara. Nama saya Ahmad Suryadi sebagai Kepala Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Kesannya saya sangat appreciate ya terhadap kelompok KKN 63 ini. Alhamdulillah teman-teman semua korporatif, banyak inspirasi juga ya yang dikeluarkan untuk kegiatan KKN kali ini. Alhamdulillah setelah KKN 1 bulan ya dari rekan-rekan, saya sangat terkesan gitu. Minimal di ke-RT-an 24 ini memberikan satu pesan yang berwarna. Kalau dulu mungkin tidak ada mahasiswa ke sini sebelumnya, mereka berpengetahuan sangat minim, tertinggal. Dengan adanya KKN di sini memberikan satu warna bahwa masyarakat Desa Cariu khususnya di KRT 24 ini mulai terbuka, sampai ibu-ibu pun terkesan, oh ternyata bahwa orang-orang yang sedang kuliah ini seperti ini, sehingga dia lebih mengetahui tentang keilmuan. Di mana kegiatan itu memang sangat berguna menurut saya untuk masyarakat atau warga khususnya di Desa Cariu. Dan kemarin kita beberapa kali mengikuti sosialisasi, tentunya itu akan memberikan warna. Nah, dengan adanya mahasiswa ini memberikan banyak pengetahuan kepada warga masyarakat Desa Cariu, tentunya membantu pemerintah desa untuk mensosialisasikan, membina dan sebagainya, sehingga akan ada menurut saya ada satu warna yang lebih meningkat, sehingga wawasan untuk warga masyarakat Desa Cariu itu lebih meningkat. Terima kasih. Mau tidak mau, kami harus tetap meninggalkan Cariu. Kepulangan kami memberikan haru air mata yang terus turun saat kami pergi. Ada perasaan yang tidak dapat diutarakan. Tidak ada hubungan darah, namun rasanya seperti keluarga. Hati ini nyaman dengan mereka. Candrakara, singkatnya waktu membuat kita kini harus berpisah dan kembali untuk menjalani hidup masing-masing. Kalian adalah orang yang asing, namun tidak pernah asing ketika sudah bersama. Katanya besok mau pulang. Kenalkan, nama saya Syarif. Saya sebagai Ketua RT 018 RW 007 di Desa Cariu. Aku dengan Ibu Tita. Terutama ini nih, pondok baca nih yang sedang kita kerjain nih. Ini pondok baca sangat membantu banget nih buat anak-anak sekolah. Pokoknya terus jadi buat anak-anak nambah semangat juga, masih bocil, udah mau ngaji. Pokoknya ada banyak dampak positifnya. Jadi sering banyak silaturahmi gitu. Enggak ngerepotin. Pokoknya Mas seneng rame. Banyak cewek-cewek, banyak cowok-cowok yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Pokoknya mah sehat lah. Pokoknya mah enggak ada batasnya sayangnya. Udah. Tapi emak belum main ke rumah emak. Emak udah pada kangen lewat. Kemana? Bukan kepo, emak nanya-nanya terus, pengennya kayak anak sendiri dong. Neng katanya besok mau pulang, iya. Udah aja, emang nggak dipanggil nggak apa, nganterin aja ke sini. Bukan emang nggak sopan sayang ya, nggak sopan. Tapi pengen tahu. Gue sama teman-teman gue yang cowok-cowok itu selalu membiasakan untuk makan bersama dalam satu nampan ketika pagi ataupun malam hari. Nah itu tuh seakan-akan mengulangi masa-masa gue pas di pesantren dulu, yang dimana gue juga makan bersama teman-teman gue. Sebelum KKN ini gue belum pernah ketemu dan belum pernah ngelihat sekalipun, lucunya gitu. Dan ternyata pas KKN itu ketemu, dan mungkin teman yang sefakultas ini orang yang gue cari-cari selama ini. Hai, perkenalkan nama gue Alivia Lintang Natania. Gue berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik, KKN 63 Candrakara.
ada di kamar satu yang dianggap sebagai kamar elit, yang padahal menurut gue itu biasa aja, seharusnya nggak dianggap seperti itu. Seru banget, anak-anaknya gokil, ketawa-ketawa terus setiap hari, maksudnya keluarganya dapet banget, apalagi mereka juga nganggap gue sebagai kakak pertama di kamar itu. Mungkin karena gue galak atau gue nggak paham juga kenapa, tapi itu jadi suatu kekuatan bagi gue juga kalau keluarga baru gue di sini tuh juga ternyata nganggap gue tuh sebagai orang penting di hidup mereka gitu. Jadi menurut gue pengalaman paling berharga dan paling bikin gue bahagia itu ada di kamar satu anak perempuan yang isinya ada Nanda, ada Bila, ada Sela, ada Farha, dan ada Akis, yang ngebuat gue ngerasa KKN Candrakara ini bahkan lebih dari sekedar keluarga. Nyatanya, faktanya pas nyampe di sini tuh, wow, gue terima kasih banget sih sama semua orang yang gue temuin di sini, karena kayak gue jadi tahu gitu bahwasanya KKN tuh nggak seburuk itu gitu. KKN tuh ternyata menyenangkan dan lu bisa keep memories lu lewat teman-teman lu gitu. Mungkin ini ya kejadian baru-baru ini, kayak kemarin tuh temen gue ada yang ulang tahun kan, dan salah satu pokoknya bagian cowok ini merencanakan prank gitu, prank ke temen, biar kayak ya prank buat ulang tahun gitulah. Tapi pranknya tuh kesurupan dan cewek tuh gak ada briefing sama sekali, dan kita tuh bener-bener gak tahu. Dan gue udah baca Yasin, baca pokoknya semua doa yang gue hafal tuh gue keluarin lah untuk menyembuhkan si orang kesurupan ini. Tapi ternyata cuman prank, dan itu kayak gue ngerasa kayak ya lu kalau mau ngerjain kan bisa briefing ceweknya dulu gitu. Tapi ternyata ya udahlah, tapi itu seru sih. Ya pokoknya buat Fikri, lu hati-hati deh gitu. First time banget sih gue deep talk sama teman-teman KKN yang sampai jam 2, jam 3, dan itu cuman kayak sekitar 4 orang. Dan dari situ tuh sebenarnya semua titik balik kisah semuanya tuh terjadi gitu. Kayak mungkin kalau nggak ada deep talk itu gak bakal ada kayak kisah-kisah ya asmara klasik inilah. Gua Wila Apriantika Syakira Balkis, tapi dipanggilnya tuh Akis. Nah, di KKN Candrakara ini gue sebagai bendahara. Nah, jurusan gue itu pendidikan Islam anak usia dini. Fakultasnya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, pas sakit inilah gue ketemu temen-temen yang emang bener-bener mereka tuh ada di saat gue lagi bener-bener down. Kayak semuanya sih, hampir semuanya. Terus juga ngurusin gue sakit. Kamar gue juga kayak yang ngurusin gue sakit lah, pokoknya nyusahin orang ya jadinya gitu. Tapi untungnya temen-temennya ya pada ngerangkul gue juga, bantuin gue juga, nggak ngegeletakin gue gitu aja. Pastinya pas gue ulang tahun, gak nyangka sih bakal dapet kejutan gitu ya istilahnya dari anak kelompok, karena memang gak pernah ngomong apa-apa. Jadi mungkin eval itu emang awalnya niatnya bercanda, tapi di satu sisi juga itu jadi masukan buat gue. Nah itu sih, ternyata teman-teman tuh ngelihat gue kayak gitu ya, ternyata teman-teman tuh nilai gue kayak gini ya, ternyata selama ini gue gitu ya. Sebel ke anggota yang kadang tuh susah banget diajak kerja buat proker. Bener kayak harus disamperin ke kamarnya, harus diteriakin, harus gue sebagai koor acara tuh marah-marah dulu. Gue beli Uno tuh online. Gue beli online. Terus itu tuh kayak bapaknya tuh ada tuh notif di Shopee udah sampai sore. Ya udah, gue tinggalin sholat dulu kan, kayak ya udahlah biasa paket taruh di samping tuh, yang nerima ya udah. Tiba-tiba tuh pas gue udah kelar sholat apa makan gitu, kayak tiba-tiba di grup ini paket siapa, buka ya. Lah gue belum ngizinin anjir itu buat dibuka, tapi tiba-tiba pas gue udah samperin tuh udah dimainin. Mereka udah bikin circle buat main Uno. Sopan nggak? Minernya mana? Pikir dong yang buka. Sebenarnya khususnya di kamar gue ya. Jadi kan di KKN ini kamarnya ada 3. Menurut gue di kamar gue tuh lucu-lucu orangnya. Terus lebih khususnya itu kayak, lu pernah gak sih ketemu orang yang setiap siang itu pup mulu? Nah itu Leni, maaf ya Leni. Lu tuh pup mulu tiap siang. Gue tuh kayak sampai gak habis pikir lu tuh kayak pup mulu gitu setiap siang. Maaf ya Leni. Gue baru ketemu sama yang namanya Bilkis ya. Dia tuh bagus sih, kayak selalu mengevaluasi orang tiap hari. Jadi gue berasa sekamar sama dosen kayak gitu loh. Tapi bagus banget, gue jadi sadar apa kesalahan gue di sini dan juga apa kebaikan gue di sini kayak gitu. Jadi
emang bertemu orang-orang yang spesies baru di KKN ini suatu hal yang emang gue inginkan dari yang gue sebelum KKN yang mau kayak gitu. Halo, gue Isam. Perkenalin, nama gue Isam Nopalada Hari Mulya. Gue dari Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Dan gue di sini jadi divisi acara, banyak bertemu teman-teman baru, khususnya yang teman-teman KKN ini gokil-gokil sih. Dan banyak juga ya gue bertemu-temu makhluk-makhluk aneh, primitif dan primata di sini kan. Ada satu, gue gimana ya mau nyebut nama, nggak enak. Masa gue bilang kan gibah anjing. Gue kalau makan ada satu makhluk yang satu ini, wah ini manusia gokil, yang paling gokil gue pernah temuin sama hidup gue. 24 tahun gue hidup baru nemu makhluk kayak gitu. Parah dah pokoknya, tapi the best. Oke sih, ini jadi cerita buat di hidup gue selanjutnya sini. Gokil KKN. Ini kayaknya pertengahan KKN deh. Jadi tengah malam kita semua udah tidur nih. Kamar gue ya, kamar 1 cewek-cewek. Udah tidur nih tengah malam. Nah terus tapi gue ini masih tidur ayam, kayak antara melek dan merem gitu. Terus kan jadi posisinya kita berenam tidur di ruang depan. Nah di ruang tengah itu emang khusus koper-koper kita kayak baju-baju gitu. Nah terus tengah malam ini lampu tiba-tiba emang lampu tengah kamar 1 itu tadinya mati udah 4 harian. Nah terus tiba-tiba di tengah malam hari itu lampu nyala sendiri. Kayak gue yang kayak melek sendirian, kayak langsung wah anjir, ini kenapa tiba-tiba nyala sendiri, sedangkan saklar stop kontak lampu itu tuh udah dimatiin gitu. Dan udah 4 harian lampu tengah itu nggak nyala. Terus kayak langsung pas lampu nyala itu gue refleks bangun teriak. Terus akhirnya teman-teman gue yang di kamar pada bangun juga, tapi kecuali ya si Farhah. Gue bingung banget kenapa Farhah bisa nggak bangun, padahal keadaannya tengah malam, kayak ya creepy aja gitu membuat gue. Tapi Farhah ini bener-bener kebobat guys. Yang berkesan banget itu dari teman gue sih, teman-teman yang laki. Ada satu momen itu gue ditinggal balik dari Ciputat ke Bogor, dan gue cuma berdua berangkatnya. Akhirnya dia pulang di hari Sabtu, gue pulang di hari Rabu. Dia pulang di hari Sabtu. Ada nggak sih cerita lucu yang kayak aduh ini harus gue ceritain nih ke teman gue? Paling keunikan teman-teman gue yang kayak punya keberbedaan ganda. Itu sih paling lucu menurut gue. Kalau keberbedaan ganda kayak misalnya paginya ngelucu, tiba-tiba malamnya jadi ganas. Salah satu orang, gue nggak mau spill namanya, tapi namanya adalah Leni. Dia tuh demen banget buat motoin komuk-komuk orang, dan banyak banget, salah satunya komuk gue itu di situ banyak banget, dan itu sering dijadiin stiker guys. Jadi kayak itu lucu banget sih, lucu dan kayak bikin semua itu ketawa gitu, happy. Itu pernah hampir terpleset gitu, karena awalnya gue habis melakukan program kerja di Akda 18 kan lewatnya sawah. Itu lewat itu di depan gue nggak tahu siapa, lupa, itu hampir terpleset. Nah saya itu ngetawain dia, jadinya karma lah buat gue jadinya. Gue lucu banget itu yang Vela sih kamar gue. Kalau buat stiker dari semua kamar gue ya Vela yang bikin. Jadi ada salah satu temen gue yang emang hobinya tuh nggak tahu, setelah akhir-akhir ini gue baru tahu hobinya dia tuh kayak kentut. Itu kentut yang tiba-tiba kita lagi diem, lagi ngobrol, lagi tiba-tiba maaf ya kentut. Tapi itu setelah dia ngeluarin gitu loh. Jadi itu lucu banget sih. Apalagi ada temen gue, salah satu temen gue yang selalu kita tuh selalu dapat momen dia tuh selalu komuk. Tahu komuk kan? Kayak tiba-tiba mukanya lagi jelek kita foto, terus kita tuh sekamar kayak langsung bikinin stiker. Jadi saya ini sewaktu
malam hari saya nggak pernah tuh ya namanya ngelindur, jalan sambil tidur ya. Tapi tiba-tiba di satu malam ini teman saya bercerita bahwa saya terbangun di malam hari, saya nyeduh kopi, lalu saya berikan ke teman saya, yang mana teman saya ini setelah menghabiskan separuh kopinya, dia masuk ke dalam dan bertanya, "Fik, ngopi?" Saya menjawab, "Hah? Kopi? Saya tidak membuat kopi." Ternyata di situ saya sama-sama kaget ya. Saya tidak pernah ngelindur, tiba-tiba ngelindur, dan teman saya juga kaget karena dibikinin kopi sama saya di malam hari. Tapi itu menjadi hal yang menyenangkan karena kita bisa melek bersama gitu, bergadang untuk berjaga-jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rahman. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi atau FST dari jurusan Teknik Informatika. Saya di sini sebagai anggota dari divisi perlengkapan. Di hidup gua, selama hidup gua, yang pertama soal sarapan. Selama hidup gua sarapan itu di bawah jam 9. Nah, sesudah KKN, setelah KKN ini kan gak tentu ya jam makannya gitu. Jadi kadang bisa jam 10 atau nggak sarapan sama sekali karena ada proker gitu. Nah yang kedua, gue ini orangnya ngantukan, jadi nggak kuat begadang lah gitu. Nah di KKN ini kita dipaksa gitu untuk ronda piket, ronda dengan cowok. Nah ya itu gue kayak mencari kegiatan lah. Salah satunya gue bawa laptop. Ya di laptop itu ada game namanya PB Point Blank. Nggak tahu sih ini gosip-gosip gitu. gue sih nggak terlalu itu ya. Ya teman-teman bilang ada cerita romantis gitulah, tapi gue nggak terlalu kesana gitu. Mungkin teman-teman yang lain gitu. Berapa kali kena evaluasi ya sama berapa orang gitu, sampai ya panas sendiri hati saya membara gitu. Sama sering nemenin teman saya tuh di atas ngaji, terus ngelihat kayak sesuatu terbang sendiri pada usaha ini sih, pembuatan pojok baca tersebut yang makan banyak waktu dan biaya ya, sehingga rada kesel juga saya sendiri. Contohnya di rumah tuh gue jarang banget yang namanya nyuci, bangun pagi buta buat masak dan sholat gitu. Nah terus juga jadi menurut gue KKN ini tuh bener-bener ngubah gue gimana cara gue buat ngejalanin kegiatan sehari-hari. Contohnya gue jadi lebih sering tepat waktu dalam beribadah di sini. Kemajuan ya. Terus juga gak pernah bangun pagi sih gue. Jadi tuh di sini gue bisa bangun jam 4 buat masakin orang-orang yang bahkan gak sedarah sama gue gitu. Tapi kalau di rumah tuh, wah pasti gue gak ngapa-ngapain seharian gitu. Salah satunya yaitu yang sampai saat ini tuh gue masih kesel banget jujur, Fikri. Lu gue tandain Fikri. Lu kayak bisa-bisanya nih lagi eval, bahkan eval tuh belum selesai, lu pura-pura kesurupan tuh maksudnya apa Fikri? Semua orang khawatir sama lo gitu loh. Nih gimana kalau nyawa orang bisa melayang, tapi ternyata pura-pura. Kan gue orangnya introvert ya. Nah terus gue ini emang suka diem, bukan karena gue ngerasa gak suka sama orang atau karena gue kesel, tapi karena emang gue pengen diem aja. Tapi banyak orang-orang yang salah mengartikan gitu. Mungkin mereka ngiranya gue diem karena gue kesel, atau mereka tuh berharap gue tuh ngomong terus gitu. Padahal diemnya gue tuh ya karena gue cuma pengen diem aja gitu. Di kamar laki-laki tuh yang tadi gue bilang banyak improve, banyak lakuin. Jadi minggu pertama tuh bener-bener caur orang-orangnya. Gue nggak tahu kenapa banyak bikin keputusan sendiri yang aneh-aneh gitu. Tiba-tiba ngejemur pakaian di luar, terus pakaiannya jatuh. Kita harus cari malam-malam tuh, menurut gue aneh gitu. Terus gak ketemu, bahkan ada yang hilang gitu pakaiannya. Terus di hari yang sama juga kaca pecah, itu tuh aneh tuh, gak jelas. Kaca pecah, terus ada yang sok benerin lampu, terus akhirnya drop listriknya. Tuh aneh menurut gue, kenapa harus improve gitu? Kalau emang gak bisa, kenapa harus dipaksain bisa gitu?
Terus yang terakhir gue disuruh syahadat lagi, kayak aduh ya Allah, gue masih Islam kok gitu.